Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Merlia dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya, pemirsa, batuk dan pilek ini menjadi salah satu penyakit yang kerap muncul di musim pancaroba seperti sekarang gitu ya, apalagi di sekitaran Jakarta gitu. Dari beberapa hari kemarin ini diguyur hujan, jadi kita harus waspada, tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak. Tapi Anda harus waspada nih kalau anak Anda mulai mengalami yang namanya gejala lemas, ritme napasnya lebih cepat, batuk, demam seperti itu. Mungkin anak Anda mengalami yang namanya pneumonia. Nah, apa itu pneumonia dan tingkat prevalensinya pada anak? Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu kenali pneumonia pada anak. Namun kalau kita ngomongin tentang kesehatan anak gitu ya, salah satu yang bisa disupport untuk mensupport kesehatan anak adalah dengan satu, makanan sehat, kedua dengan olahraga. Nah, sebenarnya apa aja sih manfaat olahraga bagi tumbuh kembang anak? Kita akan bahas satu-satu ya. Kita lihat yang pertama. Tingkatkan kepadatan tulang dan kekuatan otot gitu ya. Jadi kalau kita ingin memiliki anak dengan tumbuh kembang yang baik, kemudian memiliki kepadatan tulang, kepadatan otot, kekuatan tulang seperti itu ya, Anda harus membiasakan sedari kecil, sedari dini anak Anda untuk rajin berolahraga. Tidak perlu yang berat-berat, dari yang simpel-simpel, yang ringan-ringan seperti itu ya. Kita lanjut yang kedua. Cegah obesitas. Nah, ini juga yang penting. Apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, di mana mungkin anak-anak nggak sekolah gitu ya, sekolahnya online aja dari rumah. Akhirnya banyak rebahan, banyak tiduran, banyak nonton TV, dan biasanya diselingi dengan ngemil gitu. Nah, ngemilnya biasanya ngemil yang junk food, nggak sehat. Nah, ini juga bisa berbahaya sekali untuk obesitas anak seperti itu. Kalau akhirnya ini berlanjut terus, kita nggak tahu sampai kapan pandemi gitu ya. Jadi harus diimbangi dengan yang namanya olahraga. Kita lanjut yang ketiga, optimalkan kesehatan jantung. Jadi jika Anda ingin memiliki anak dengan kesehatan jantung yang baik, salah satu hal yang bisa Anda lakukan selain mengonsumsi makanan sehat pastinya adalah dengan berolahraga. Ini harus ditanamkan dari dini sebagai habit gitu ya, dari orang tua ke anak-anak. Oke, kita lanjut. Tingkatkan fungsi kognitif. Nah, selain motorik, kognitif juga baik ketika anak-anak ini rajin berolahraga. Jadi kalau Anda ingin memiliki anak-anak dengan fungsi kognitif yang baik, Anda harus membiasakan olahraga pada anak ya. Yang terakhir, tingkatkan memori anak. Nah, ini juga penting apalagi ketika masa tumbuh kembang seperti itu ya. Apalagi masa belajar, ketika memori anak ini semakin lebih baik, tentunya tumbuh kembangnya juga akan lebih baik. Oke, itu dia tadi 5 manfaat olahraga bagi tumbuh kembang anak, dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat olahraga bagi tumbuh kembang anak. Nah, untuk mengklarifikasinya dan membahasnya, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Michael Triangto, SPKO, spesialis kedokteran olahraga. Selamat pagi, Dr. Michael, apa kabar? Pagi Mas Raden, kabarnya saya Oke, baik sih. selalu sehat, selalu baik-baik, dan selalu cerah gitu ya, auranya positif gitu Dokter Michael. Oke Dok, hari ini kita akan membahas beberapa manfaat olahraga bagi tumbuh kembang anak. Apalagi kalau kita ngomongin masa pandemi, masa pancaroba, ini kan anak-anak rentan sekali kena penyakit gitu Dok. Tidak hanya anak-anak sih, sebenarnya dewasa juga seperti itu. Nah, tapi kalau ngomongin tentang tumbuh kembang anak secara umum gitu ya, ternyata ada beberapa manfaat dari olahraga untuk tumbuh kembang anak. Kita lihat yang pertama Dok, tingkatkan kepadatan tulang dan kekuatan otot. Apakah memang olahraga bisa membuat tulang si anak ini lebih padat dan ototnya jadi lebih kuat gitu Dok? Benar sekali. Jadi bentuk olahraga untuk anak itu biasanya olahraga permainan. Apakah itu dia berlari, dia melompat, dia melempar, ya. Dan itu adalah bentuk-bentuk di mana tulang-tulang, terutama sumbu tulang panjang itu akan melakukan tekanan-tekanan. Dan inilah yang akan memadatkan tulang kita, sehingga diharapkan kita dapat continue memberikan anak-anak rangsangan untuk berolahraga seperti itu, agar pada saatnya nanti tulangnya benar-benar kuat. Oke. Berarti kalau kita ingin memiliki anak-anak dengan otot dan tulang yang baik gitu ya, dan kesehatan yang baik, salah satu hal yang mungkin bisa kita lakukan adalah membiasakan anak-anak gitu ya Dok ya, dari kecil untuk berolahraga. Dan biasanya olahraga untuk anak-anak itu olahraga yang bermain, lari, loncat, lompat gitu ya Dok ya. Oke, kita lihat yang kedua. Nah ini Dok, ini yang terjadi masa pandemi gitu ya, di mana anak-anak nggak sekolah langsung ke sekolah, mereka cuman di rumah, sekolah online, akhirnya banyak waktu rebahan, main gawai juga, mungkin akhirnya
sering ngemil juga, ngemilnya biasanya junk food gitu ya, karena mama papanya kerja, mereka akhirnya pesannya online. Nah ini yang namanya membuat mereka jadi obesitas gitu. Nah ternyata olahraga ini juga bisa mencegah obesitas pada anak ya dok ya, gimana nih? Ya, itu juga betul. Karena memang dalam kondisi seperti saat ini, lebih banyak kita itu kurang bergerak. Sedangkan dari WHO mengharapkan kita itu bergerak anak-anak itu 1 jam per hari yang diharapkan seperti itu. Ya, nah dengan demikian diharapkan kita dapat mencegah obesitas. Nah, bentuk olahraga obesitas yang dapat dilakukan oleh anak adalah bentuk olahraga aerobik. Misalnya adalah berjalan. Dan kita tahu anak-anak seperti ini tentunya kalau tidak dirangsang, tidak diajak oleh keluarganya, maka tidak akan pernah dilakukan. Dengan demikian, peran orang tua untuk mengajak anak berjalan keliling rumah, ataupun kalau sampai keluar rumah dengan menerapkan protokol kesehatan yang baik, itu dapat juga dilakukan tentunya dengan memilih tempat-tempat yang aman. Ya. Namun bila tidak, setidaknya orang tua itu dapat menemani anak-anaknya untuk tetap berolahraga yang ringan, gerakannya berulang-ulang, dan waktunya cukup panjang. Nah itulah yang akan membakar lemak dan dapat mencegah obesitas. Nah, Kira-kira gitu Mas. itu dia ya. Jadi kalau Anda ini pemirsa yang punya anak-anak dan akhirnya sekarang banyak stay at home gitu ya dok ya, belum bisa ngapa-ngapain juga takut anak-anaknya keluar, takut obesitas, ya bisalah olahraga-olahraga kecil atau ringan di rumah gitu ya. Yang penting ini menjadi orang tua jadi role model gitu ya untuk mengajari habit ini harus ditularkan kepada anaknya. Jangan cuma nyuruh anak aja tapi orang tuanya enggak kan, jadi akhirnya anak juga nggak mau gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga dok. Optimalkan kesehatan jantung. Ternyata olahraga bagi anak ini salah satunya manfaatnya adalah mengoptimalkan kesehatan jantung. Gimana nih dok? Nah, kalau yang ini penjelasannya adalah kembali kepada olahraga yang bentuknya aerobik. Intensitasnya ringan, gerakan berulang-ulang, dan waktu melakukannya itu panjang. Dan hal itu dapat merangsang jantung untuk berdenyut lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan dari tubuh pada saat berolahraga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tahu bahwa pada saat kita bergerak, anak-anak kita berolahraga, dia akan menggunakan tungkainya, menggunakan lengannya, dan tubuh yang lain juga itu membutuhkan aliran darah yang lebih banyak dan lebih teratur. Dengan demikian, tanpa disadari kita membuka pembuluh-pembuluh darah di tubuh itu untuk menjadi lebih lebar. Nah, hal inilah yang berdampak pada pengurangan dari beban jantung. Jantung tidak perlu berdenyut lebih kuat. Tekanan darah akan turun, jantung lebih baik. Nah, disinilah pentingnya kita melihat olahraga aerobik pada anak-anak yang dapat mencegah gangguan jantung dan menjaga kesehatan jantung sejak usia dini. Nah ini ya salah satu penyakit yang mungkin ditakuti gitu ya, di seluruh dunia adalah jantung gitu. Jadi kalau dari kecil kita sudah membiasakan olahraga pada anak, ini bisa membuat kesehatan jantung si anak ini menjadi lebih baik ya. Jadi kalau nanti udah gede gitu ya, udah besar, udah dewasa, ini juga kesehatan jantungnya bisa terus terjaga. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Tingkatkan fungsi kognitif anak dengan berolahraga, ini juga bisa meningkatkan fungsi kognitif anak. Gimana nih dok? Ya, jadi tidak cukup kita hanya melatih secara motorik, tadi Mas Raden sudah katakan, tapi kita juga harus melatih secara kognitifnya. Fungsi kognitif ini bagaimana? Kembali, tadi olahraga untuk anak-anak itu bentuknya adalah permainan. Pada saat permainan itu, kita akan mengenali strategi. Bagaimana untuk menang dalam permainan tadi? Ya, bagaimana kita itu untuk berkolaborasi dengan teman satu tim untuk memenangkan pertandingan tadi. Nah inilah yang tanpa sadar juga kita melatih. Karena bentuknya olahraga anak ini tidak bisa dengan yang seperti teoritis dan sebagainya. Nah, ini harus dalam bentuk mereka menikmati itu dan mau melakukannya.
Dengan demikian tidak hanya fisiknya, tapi juga kemampuan berpikirnya, kemampuan analitiknya itu dapat kita rangsang untuk mengenali, ya, oh fungsi seperti ini. Ini kalau kamu main seperti ini, dia akan melakukan interaksi seperti ini. Nah, hal inilah akan merangsang fungsi kognitif untuk menjadi lebih baik dan semakin matang. Oke, berarti ini sangat baik gitu ya untuk kemudian merangsang fungsi kognitifnya menjadi lebih baik terutama pada masa-masa tumbuh kembang si anak gitu ya Dok ya. Oke Dok, kita lihat yang terakhir Dok. Tingkatkan memori anak. Nah ini kan kalau kita ngomongin anak-anak ya, mungkin dalam masa golden age-nya mereka, masa anak-anak ini kan lebih mudah mereka untuk belajar seperti itu. Nah ternyata dengan bantuan olahraga ini bisa lebih memaksimalkan fungsi memori si anak ya Dok ya. Ya, memori sebenarnya bagian dari kognitif. Ya, nah, namun kita juga membutuhkan strategi untuk memberikan kepada anak-anak. Kita tahu anak-anak itu adalah makhluk yang baru terhadap suatu lingkungan, sehingga dia itu pasti ada gagal, berhasil, gagal, berhasil. Karena itu kita membutuhkan pengulangan, sehingga akan melatih si anak itu untuk memahami, oh bagaimana cara mengingat. Pengulangan-pengulangan ini yang sangat penting bagi anak sehingga dia itu akan dapat mengingat suatu rule, suatu gerakan. Ya, jadi tidak hanya mengingat angka, numerik ya ataupun kata-kata, tapi juga mengingat gerakan-gerakan sehingga dapat diaplikasikan. Kalau dia merasa bahwa pada saat bermain saya dapat mengingat dengan cara seperti ini dan dia akan menggunakan itu dalam kehidupan dia sehari-hari. Begitu Oh, Mas Raden. oke. Dok, mungkin yang terakhir mau tanya nih, kalau semisal anak-anak nih ya Dok ya, kemudian mereka ada penyakit turunan gitu, genetik dari orang tua gitu ya, di mana kan memang kondisi kesehatannya tidak terlalu baik. Nah kemudian dianjurkan tidak sih untuk anak-anak ini kan namanya tumbuh kembang, tapi mereka ada penyakit komorbid gitu, penyakit bawaan entah itu genetik atau yang lainnya dan salah satu hal kan kalau yang namanya olahraga itu untuk kesehatan. Nah apakah kemudian anak-anak dengan penyakit itu komorbid genetik atau yang lainnya ini dianjurkan untuk berolahraga atau tidak gitu Dok? Yang pertama adalah setiap orang, termasuk anak-anak, itu tetap membutuhkan olahraga, namun kita sesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kesehatan dari setiap individu. Jadi, kalau kita memberikan suatu program latihan dalam suatu kelas, kemudian ada satu anak tidak mampu, tidak berarti kita tinggalkan. Tapi kita dampingi, kita sesuaikan dengan intensitas yang dia mampu, dengan gerakan yang dia mampu, sehingga penyakit apapun yang ada pada dirinya itu dia dapat melakukannya. Dan yang berikutnya adalah penyakit tersebut tidak menjadi cepat nyata kalau memang sudah ada pada dirinya, itu tetap kita dapat melakukan gerakan-gerakan sehingga anak tadi juga dapat tetap sehat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa olahraga itu tidak sekedar prestasi, tidak sekedar rekreasi, tapi juga olahraga itu untuk kesehatan. Karena itu tujuannya itu harus jelas. Kalau Mas Raden katakan ada anak-anak dengan komorbid yang dari awal dia sudah punya penyakit, keluarganya ada punya, tidak berarti kita harus biarkan dia tidak berolahraga. Dia tetap harus berolahraga namun disesuaikan dengan tujuan, tingkat kemampuan, dan tingkat kesehatan dari masing-masing anak. Nah oke, jadi kita harus membedakan tujuan berolahraganya seperti apa. Apakah prestasi seperti atlet? Tentu tidak gitu ya Dok ya. Rekreasi seperti sekarang mungkin goes lain sebagainya masa pandemi atau sehat. Jadi kita harus juga melihat kemampuan diri juga untuk kemudian mau melakukan yang mana nih dari tiga ini gitu ya. Baik, terima kasih Dr. Michael sudah berbagi bersama kami pagi hari ini di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus Dok, salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih. Terima kasih Mas Raden. Ya. Terima kasih. Baik, pemirsa selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali pneumonia pada anak. Seperti itu, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehatidayatv. Telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Selamat pagi Dr. Jo. Pagi, Dok. Ketemu lagi kita ya Dok ya. Ya, Oke Dok, ini Jakarta dan sekitarnya kayaknya lagi diguyur hujan, musim pancaroba, salah satu penyakit yang mungkin sering terjadi ya tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak yang mungkin batuk, pilek, demam segala macam, itu penyakit yang umum. Tapi kalau kita ngomongin lebih khusus ke anak Dok, ini katanya juga ada yang tingkat prevalensinya juga lumayan, itu pneumonia pada anak. Nah, sebelum kita membahas pada anaknya, yang dimaksud dengan pneumonia ini apa dan penyebabnya apa ini Dok? Ya, pneumonia adalah suatu penyakit yang mengenai parenkim paru. Parenkim itu artinya masa paru pada anaknya. Biasanya disebabkan secara umum memang oleh bakteri, oleh virus juga, bisa juga jamur, juga bisa karena faktor-faktor yang lainnya, karena adanya katakanlah kontak dengan orang yang merokok dan sebagainya, itu menjadi dasar penyebab terjadinya infeksi lebih lanjut. Oh gitu. Berarti kalau kayak bakteri, kuman, virus, ini kan musim pancaroba mau musim hujan, ini dimana berkembang biaknya lebih cepat. Berarti ini tingkat risikonya bisa menjadi lebih tinggi ya Dok ya, gimana nih? Betul, risiko sangat tinggi sekali pneumonia. Pneumonia itu nggak lepas sampai saat ini menjadi satu penyakit yang menjadi 3 besar penyebab kematian di dunia. Ya, angkanya juga cukup tinggi. Kalau di luar itu angka tahun 2015 juga angkanya juga cukup tinggi. Kalau kita lihat dari 6 juta anak yang meninggal seluruh dunia, itu pneumonia juga cukup besar itu. Angkanya bisa sekitar 800 ribuan. Ya. Terus kemudian 15%-nya itu kayak di Indonesia, datanya itu kalau dari angka sekitar 15 ribuan itu sekitar 15 ribu tadi itu cukup banyak sekali tentunya ya. Itu salah satunya disebabkan oleh pneumonia. Itu besar sekali. Jadi di antara penyebab lain seperti diare ya, itu pneumonia menduduki tempat yang cukup tinggi. Oke Dok. Gimana sih Dok, maksudnya prosesnya ketika khususnya anak-anak ini akhirnya terserang pneumonia gitu, sehingga akhirnya bisa didiagnosis, dinyatakan ini pneumonia. Itu proses dari awalnya seperti apa? Ya, pneumonia sebetulnya mirip dengan infeksi saluran pernafasan akut. Jadi kalau kita bilang ISPA itu infeksi saluran pernafasan akut yang segera. Jadi dia yang sebetulnya mengenai saluran pernafasan. Cuma saluran pernafasan itu kita bedakan yang atas dan bawah. Kalau sekedar hanya batuk pilek, flu ya, yang kita sebut influenza, kadang-kadang kalau istilahnya umum itu biasanya cuma sampai saluran napas bagian yang atas saja. Batasnya itu pita suara. Kalau sudah mengenai bagian bawah, itu namanya infeksi saluran pernafasan bagian bawah. Dan ini diantaranya pneumonia itu masuk di situ. Nah, tentunya masuknya dari mana sama, karena dia sama-sama infeksi saluran pernafasan, masuknya biasanya dari luar. Biasanya droplet infection, jadi lewat udara. Kalau ada sekitar kita ada yang sakit, ada orang dewasa yang sakit, ada teman-teman yang sakit, itu serumah, katakanlah orang sekarang pada saat ini orang pandemi ya, anak-anak di rumah, belajar di rumah, tapi orang tuanya bekerja di luar, dan pergi keluar rumah, dia bisa saja membawa bibit penyakit yang dibawa ke rumah, walaupun si bapak dan ibunya mungkin kelihatan baik-baik, sudah membawa bibit, tapi daya tahan tubuhnya berbeda, dan ini bisa menyebabkan juga pada anak bisa terjadi satu komplikasi pada paru-paru melalui mulut masuk ke rongga pernafasan, akhirnya juga bisa masuk, kalau berat kan anaknya tidak kuat, bisa yang terjadi namanya tadi radang paru-paru atau pneumonia. Oke. Berarti pintu gerbangnya tetap dari saluran pernapasan gitu ya Dok? Betul sekali. Oke, berarti kalau saluran pernapasan kan kita ngomongin paru-paru ya, tadi dokter juga menyebut. Nah, gimana kondisi paru-paru seseorang, khususnya anak-anak ketika mengalami pneumonia ini? Ya, paling gampang sebetulnya kalau kita lihat tuh, ya tentunya dia ada gejala-gejala umum ya. Gejala umum kadang-kadang gejala yang tidak berhubungan dengan parunya sendiri. Ya, misalkan dia pertama kali karena ada infeksi, dia ada panas. Terus kemudian anaknya lemas, ya kadang-kadang ada muntah, bahkan mungkin ada diare, karena panas dan sebagainya bisa mengakibatkan kadang-kadang gerakan usus menjadi lebih cepat, kemudian diare. Nah, kalau hubungannya yang dengan urusan yang organ pernafasannya, ya kita lihat salah satunya jelas frekuensi pernafasan. Frekuensinya dalam hal itu berapa sebetulnya jumlah nafas yang sebetulnya kita lihat di atas normal. Nah, tergantung di umurnya nih. Kalau umurnya di bawah
1 bulan katakanlah, itu sekitar 60 kali harus kita nilai. Kalau misalkan antara 2 sampai 1 tahun, 50 kali. Nah, antara 1 tahun sampai 5 tahun, kira-kira 40 kali normalnya. Di atas itu kira-kira 30 kali. Jadi kita lihat tuh frekuensinya. Jadi frekuensinya, tapi minimal nafasnya menjadi lebih cepat. Nah, yang kedua, itu yang paling gampang adalah tarikan dinding dada. Nah, tarikan dinding dada ini yang melihat kemungkinan apakah pasien sudah berkembang menjadi infeksi yang lebih berat atau tidak. Karena orang biasanya nafas itu pakai rongga dada toh. Betul. Nah, kalau udah otot-otot dinding dada mulai ada gerakan cekungan-cekungan, jadi misalkan di bawah sela iga yang paling bawah, terus di antara sela iga juga terjadi cekungan yang dalam melebar. Nah, itu berarti tubuh berusaha untuk mendapatkan oksigen lebih banyak. Nah, waktu awal yang dicari apa? Yang dicari adalah bagaimana mencari udara itu dengan napas lebih cepat. Nah, tapi kalau udah mulai nggak bisa, dia yang terjadi apa? Yang terjadi anaknya harus berusaha menarik dengan otot-otot bantu nafas. Kalau gagal lagi, dia bisa terjadi biru di bibirnya dan sebagainya, itu yang gejala-gejala awal. Bahkan akhirnya kalau bisa lebih parah lagi menjadi pucat dan lebih buruk lagi, bisa terjadi macam-macam lah. Bahkan yang fatal harus masuk rumah sakit dan harus diobati di rumah sakit dengan jangka waktu yang cukup panjang, dan kemudian bisa terjadi hal yang fatal tadi kalau kita tidak atasi dengan segera. Oke. Ini sangat mengerikan sekali ya, bagaimana kemudian biru, pucat, segala macam ya, Dok, ya. Betul. Tapi memang tadi kan dokter sudah menyebutkan beberapa gejala di awal yang mungkin bisa diantisipasi lebih awal mungkin ya, Dok, ya. Terutama untuk orang tua. Ini PR juga gitu ya, Dok, ya. Untuk orang tua harus lebih paham tentang kesehatan anaknya. Nah, kalau berbicara tentang kerentanan yang tadi dokter sebutkan, ini kan agak mengerikan gitu ya, Dok, ya. Nah, sebenarnya ada nggak sih, Dok, rentang usia khusus anak-anak yang lebih rentan itu seperti apa, atau tidak ada batasan usia khusus tapi lebih pada ya riwayat kesehatan si anak gitu untuk kemudian bisa mengalami pneumonia ini? Ya, pneumonia kalau khususnya pada anak ya jelas di bawah balita, di bawah 5 tahun. Walaupun sebetulnya orang tua pun di atas 60 sampai 65 tahun juga rentan terhadap kemungkinan terjadinya itu, karena daya tahan tubuhnya kan juga kembali menurun dibandingkan dengan anak-anak yang atau orang dewasa muda yang memang sebetulnya lagi luar biasa kuat-kuatnya, lebih luar biasa lagi aktifnya ya. Nah, tapi kalau anak-anak di bawah 5 tahun itu rentang waktu yang memang betul-betul kemungkinan terjadinya infeksi sangat besar. Bahkan makin kecil tentunya makin besar. Nah, itu tugas kita loh, karena banyak sekali yang menyebabkan kemungkinan terjadinya pneumonia. Katakanlah kita sampaikan tuh predisposisi kira-kira. Bagaimana kondisi pasiennya pada saat kecil, apakah pernah terkena penyakit juga pneumonia pada saat kecil, bagaimana secara genetik juga kondisinya juga dia bagus tidak gitu ya, itu juga. Kemudian bagaimana nutrisinya selama masa 5 tahun tadi, terjadi defisiensi vitamin atau tidak. Terus kemudian ada orang-orang yang juga menjadi penyebab orang tuanya misalkan rokok dan sebagainya, itu besar sekali. Kemarin nih saya jalan-jalan nih, saya udah pakai dua pakai masker bedah. Saya lihat ada sebarisan orang yang rokok, biasanya beberapa tuh yang suka duduk-duduk ya, kalau ini kan mereka menunggu dan sebagainya, ada Gojek dan sebagainya, macam-macam lah yang mereka duduk-duduk di situ, banyak orang seperti itu. Saya lihat dan mereka sedang merokok. 2 masker bedah, saya langsung merasa bahwa di situ ada asap rokok masuk ke ini, bisa tembus loh. Itu kan sangat luar biasa. Jadi betul-betul kita harus hati-hati kalau ada merokok, walaupun perokok itu kita dapat sebagai perokok pasif. Apalagi anak-anak, itu bisa merusak paru-paru kita. Nah ini bisa menjadi catatan penting bagi orang tua yang merokok gitu ya. Ya. Kalau bisa jauh-jauh dari anak kalau ngerokok, kalau bisa malah justru jangan ngerokok gitu ya, Dok ya. Sehat fisik, sehat dompet. Iya, buat jajan anak-anak lebih baik, buat sekolah anak-anak lebih baik. Buat beli susu kayak, buat beli vitamin anak-anak gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, nah pertanyaan kemudian, ketika dengan potensi yang luar biasa mengerikan ini, karena ini udah ngomongin saluran pernapasan gitu ya, Dok ya, ini ada nggak sih faktor genetik? Tadi dokter juga menyebut genetik gitu. Ada nggak turunan? Misal orang tua punya riwayat pneumonia gitu, anaknya juga bisa mengalami atau gimana? Kalau faktor genetik ini secara umum, ya, kita lihat ada teori Bloom namanya ya, itu teori kesehatan masyarakat yang paling tepat. Gitu. Dia memang bagaimanapun faktor satu di mana anak hidup baik, faktor yang merupakan salah satu indikator untuk derajat kesehatan masyarakat. Ya. Genetik pasti nomor 1.
tapi poinnya paling rendah ini. Nomor 2, bagaimana kita berinteraksi secara kesehatan, pelayanan rumah sakit, bagaimana pengetahuan kita tentang kesehatan. Ketiga, behavior. Kemudian baru ini nih lingkungan. Nah, lingkungan besar sekali tadi, makanya saya bilang tadi urusan rokok dan sebagainya, polusi dan sebagainya itu juga bukannya rokok tapi polusi kendaraan juga udara dan sebagainya itu juga bisa. Nah, genetik tetap hubungannya dengan daya tahan tubuh hostnya sendiri. Tapi kalau ada orang tua kena penyakit paru-paru, apakah anaknya pasti kena penyakit paru-paru? Tidak, itu bukan itu jadi seperti itu. Oke, tidak selalu, tapi ya tergantung lagi. Tadi faktornya ada 3 ya dok ya, yang host, agent, dan lingkungan. Oh iya, host, agent, dan lingkungan. Betul. Oke, berarti ini menjadi satu catatan penting ketika mungkin orang tua punya riwayat, anaknya tidak selalu, tapi ketika akhirnya lingkungannya ini tidak dikondisikan dengan baik seperti merokok tadi juga bisa berbahaya untuk si anak itu sendiri gitu. Jadi ini memang PR lagi, orang tua memang PR-nya banyak ya dok ya. Iya memang. Oke dok, nanti kita akan membahas lebih dalam lagi tentang pneumonia pada anak ini. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali pneumonia pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaatidayatv. Masih bersama dengan Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Taruma. Dr. Jo, kita kembali lagi. Ya, Dok, ini kalau ngomongin tentang pneumonia, ini kan paru-paru gitu ya dok ya, tentang sistem pernapasan. Nah mungkin sebagai orang awam kita mungkin agak susah nih membedakan, mungkin 11-12 gitu gejalanya atau yang dirasakan dengan asma gitu. Sebenarnya beda nggak sama asma, dan mungkin faktor risikonya beda juga atau gimana nih? Ya, sebetulnya masing-masing juga berbeda ya. Jadi kalau pneumonia tadi jelas memang infeksi. Sedangkan asma biasanya penyakit yang sifatnya diturunkan. Diturunkan. Jadi ada peluang untuk terjadinya pada anak berikutnya, turunannya berikut itu juga besar. Jadi genetiknya ada. Nah ini juga sama nih, pneumonia juga sama. Nanti perbedaan misalkan virus dan bakteri biasanya walaupun tidak terlalu khas sekali, ada beberapa yang bisa kita harus lihat ya, bisa kita harus perhatikan, waspadai. Nah kalau misalkan ini tadi pneumonia itu jelas ada infeksi yang masuk ke dalam tubuh, terus kemudian memberikan respon. Biasanya tubuh yang pertama kali awalnya adalah tadi reaksi panas karena ada infeksi. Jadi ada warning system dari tubuh, jadi kewaspadaan dari tubuh bahwa ini ada sesuatu loh dari luar yang tidak bisa mungkin di cover oleh si anak tersebut. Nah kalau sedangkan jadi yang kena memang betul paru-parunya, tapi kondisi paru-parunya, struktur paru-parunya dalam hal ini bronkusnya dia tidak apa-apa. Yang terkena biasanya adalah parenkim parunya. Pertama kali begini, dia masuk tuh paru-paru kan kalau kita lihat sebenarnya kayak mungkin kalau lihat ada gambar kita belajar dulu itu kayak pohon ya, pohon paru-paru maksudnya ranting-ranting kecil. Nah dia biasanya paling memang kena tuh bisa dari seluruh sistem bisa kena, namanya biasanya pneumonia juga dikenal dengan bronchopneumonia. Broncho itu bronkusnya, jadi batang tenggoroknya sampai cabang tenggorok sampai daerah bawah, sampai juga sampai ke daerah yang balon paru-paru yang paling kecil itu yang namanya alveol ya. Biasanya strukturnya dari awal kalau memang tidak terjadi sesuatu yang berat sekali itu biasanya tidak apa-apa. Nah, sedangkan kalau asma itu biasanya penyakit tadi yang urusannya dengan respon yang berlebihan. Yang tadinya bronkusnya tadi atau saluran pernafasannya tadinya katakanlah segini penampangnya, dia menjadi lebih kecil. Mengecil. Apalagi ditambah dengan lendir yang makin banyak. Biasanya responnya lendirnya makin banyak. Kemampuan bulu-bulu getahnya kalau makin untuk membuang itu namanya lendir-lendirnya kan juga susah dia. Penampangnya menjadi lebih kecil, penampang saluran pernafasannya, begitu lendirnya menjadi lebih banyak, dia makin sesak. Jadi dia masuk udara gampang, keluar susah. Jadi agak sedikit berbeda dengan, jadi ada berbunyi biasanya yang khas itu seperti bunyi kucing katanya kan, jadi ngik. Nah itu khas sekali. Nah biasanya pada asma itu pada pneumonia itu tidak terjadi, yang walaupun sama-sama dia sepertinya sesak nafas, tapi pembedaannya biasanya paling gampang tuh ibu satu
Nah, kalau kita tanya orang tuanya, ada infeksinya atau tidak, ada panas atau tidak, sudah terjadi berulang kali atau tidak, bunyi seperti ini. Dulu keluarganya ada enggak yang asma? Itu pertanyaan-pertanyaan penting yang pembeda biasanya. Seperti itu. Oke ya, berarti memang agak beda gitu ya antara asma dan pneumonia. Oke dok, sebelum lanjut, ini ada DM Instagram dok, kita baca terlebih dahulu. Dari @agus_santoso, dok anak saya usia 40 bulan dengan riwayat penyakit apa ini dok? Bronkopneumonia. Ini sering kambuh, penyebabnya apa ya? Manjur bisa sembuh kalau manjur kalau bisa sembuh gitu ya kalau saya kasih antibiotik. Itu bahaya nggak ya kalau semisal tanpa resep dokter memakai antibiotik? Pak Agus kemarin dok. Ya, oke. 40 bulan berarti 3 tahun. Memang itu paling tadi rentannya memang seperti itu kan, di bawah 5 tahun. Tapi harus hati-hati nih, bronkopneumonia memang mungkin saja berulang. Anak yang sudah pernah kena berarti cukup rentan, ya kan? Daya tahan tubuhnya mungkin. Kita lihat nutrisinya, lihat bagaimana gizinya, imunisasinya itu. Jadi itu harus dilihat sebenarnya. Jadi yang menyebabkan kemungkinan terjadinya berulang adalah si hostnya sendiri. Ya hostnya sendiri. Jadi nutrisinya, gizinya, daya tahan tubuh dan sebagainya, ini imunisasi di hostnya. Agentnya kalau berat sekali, di rumah itu ada tidak orang yang juga sering bolak-balik sakit, orang tuanya atau yang ngasuhnya itu ada yang sakit tidak. Nah, terus kemudian yang lainnya tadi lingkungan lain, rokoknya, nah, kan host agent lingkungannya kan, lingkungannya rokok tidak, di daerah slum area atau tidak, sehingga itu kemungkinan terjadinya berulang. Boleh kasih antibiotik atau tidak? Ya biasanya secara umum kalau sudah didiagnosis pneumonia memang biasanya membutuhkan antibiotik biasanya. Jadi tidak selalu tidak, mestinya dikatakan tadi apakah perlu ke dokter atau perlu mengulang antibiotik yang sama, itu yang mestinya tidak boleh dilakukan. Antibiotik itu masuk golongan yang betul obat-obatan yang memang harus diawasi. Ya, jadi bukan obat yang label biru, bukan obat yang label yang hijau, itu obat yang memang harus diawasi dokter. Mestinya di sini wewenang tanggung jawab dokter dalam memberikan antibiotik, apakah layak untuk kasus ini. Karena kalau kita memberikan antibiotik sembarangan, dosisnya kita tidak tahu. Terus kemudian anak itu perkembangannya selalu berubah, berat badan, umur. Obat pada anak berbeda dengan dewasa. Obat dewasa, oh ya dulu obatnya itu 3x1. Oh ya 3x1. Tapi anak betul mungkin 3x1, tapi dosisnya sudah berbeda. Ya, tergantung berat badannya, tergantung umurnya, itu yang sangat membedakan. Jadi tidak boleh memberikan antibiotik, pertanyaan itu, pada anak sesuka hati kita. Pergilah ke dokter untuk apalagi kalau diagnosisnya sudah bronkopneumonia, itu sesuatu yang berat loh, nggak mudah itu. Tidak hanya sekadar ngasih antibiotik sudah selesai gitu. Ya, mungkin betul. Memang salah satu solusinya kasih antibiotik, tapi harus tetap ketemu dokter, pakai resep dokter gitu ya dok ya. Betul. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Pak Agus dan semoga anaknya tetap sehat kembali sehat gitu ya dok ya. Oke, terima kasih Pak Agus. Kita lanjut lagi dok. Nah, pneumonia ini menjadi kekhawatiran lagi ya dok ya. Bisa timbul komplikasi enggak gitu? Ini dok gimana nih? Sebetulnya memang betul, kita ini bukan nakut-nakuti sih ya sebetulnya. Cuma kita harus waspada. Infeksi saluran pernafasan gejalanya umum sekali. Bisa yang ringan sampai yang berat. Yang berat itu yang tadi yang kita sebut pneumonia. Nah, kalau kita lihat komplikasi, tentunya namanya sesudah penyakit dengan komplikasi, pasti itu berat sekali. Betul. Ya, satu, itu kuman bisa nyebrang dari paru masuk ke dalam darah. Bisa nyebrang terus kemana-mana lewat darah via ke otak. Itu bisa terjadi yang namanya meningitis. Meningitis radang pada otak manusia. Jadi radang pada otak bisa terjadi karena faktor paru-paru. Itu satu. Nah, itu yang sudah nyebrang kemana-mana. Kalau yang sifatnya localized, dia bisa lokal aja tuh tadi, bisa juga terjadi yang namanya abses. Abses di paru-paru. Jadi misalkan itu luka itu tubuh berusaha menggapai daya tahan, sistem daya tahan masuk ke darah itu, kemudian terjadi reaksi di darah lokal di daerah situ, jadi kelihatannya di daerah itu terjadi penumpukan sel-sel radang, termasuk juga kuman-kuman yang kalah di situ, terjadi kerusakan di situ menjadi seperti luas. Jadi gambarannya seperti gambaran membentuk
pada satu lobus. Jadi gini, paru-paru itu terjadi ada beberapa lobus ya. Jadi kalau yang kanan ada 3, yang kiri 2. Itu bisa melebar. Jadi kenanya di daerah yang situ juga. Bisa terjadi yang namanya abses, kerusakan di parunya juga. Bisa terjadi yang namanya tadi pneumonia lobaris gitu ya. Jadi lebih luas mengenai satu lobus dari paru-paru. Terus yang lainnya bisa terjadi yang namanya efusi pleura. Efusi pleura. Pleura itu adalah gambaran dari lapisan dari paru-paru yang menjaga paru-paru di antara dinding dada juga. Jadi itu supaya paru-parunya juga berfungsi baik. Tapi kalau terjadi kerusakan, itu bisa, namanya kerusakan itu juga menembus juga lewat darah bisa, lewat saluran limfe bisa, dan menyeberang ke cairan yang ada di dalam paru-parunya tadi. Nah itu bisa mengakibatkan gangguan. Itu nanti kita bisa bahas lebih lanjut kalau mengenai efusi itu pleuranya. Jadi betul-betul sesuatu yang berat nih. Kalau orang batuk itu terasa tertarik dia. Karena dia bagian yang ada di bagian yang lapisi paru dan bagian luar itu kan dan dalamnya sedikitnya sebetulnya ada cairan sedikitnya normal ya. Tapi kalau udah terimbas dari luar itu juga bisa makin banyak, bisa terjadi penanahan di situ, bisa terjadi cairan yang berlebih di situ. Nah yang paling berat kalau terjadi gangguan gagal nafas. Namanya kita butuh alat bantu nafas, namanya ventilator. Jadi itu berat sekali. Karena apa? Tubuh kita lihat biasanya kita pantau oksigen saturasinya. Dia sudah terjadi biru, sudah terjadi retraksi dinding dada. Itu harus ke rumah sakit. Kita pantau nih bagaimana keseimbangan antara karbon dioksida dengan oksigennya. Kalau oksigennya makin rendah, dia makin tidak bisa bernafas. Yang diperlukan adalah alat bantu nafas. Nah, itu makin berat sekali. Dan ini betul-betul butuh bantuan tenaga medis untuk hal ini. Jadi bisa yang paling ringan, bisa sampai yang paling berat. Ya kalau tadi seperti efusi pleura tuh cairan yang ada di dalam lapisan paru-paru bagian yang melapisi paru-paru itu terpaksa kita harus tusuk. Kita ambil cairannya, kita untuk mendiagnosis ya. Kalau perlu juga karena itu mengganggu kita keluarkan juga. Jadi luar biasa sekali. Jadi itu yang menyebabkan kenapa kematian bisa tinggi sekali. Kalau kita step-step tadi perburukannya kita tidak awasi dengan baik. Nah itu ya, jangan sampai sesuatu yang fatal terjadi gitu ya dok. Betul, ini sangat mengerikan sekali. Tapi dok, tadi kan dokter menyebut ventilator juga untuk membantu pernapasan gitu ya dok ya. Nah ini kan lagi-lagi di masa pandemi ini kayak agak mirip-mirip dengan gejala-gejala atau tindakan penanganan untuk pasien COVID gitu. Apakah kemudian anak-anak juga yang paru-paru lagi dok gitu ya, ini punya faktor risiko yang lebih tinggi terhadap terpapar COVID-19 atau gimana ini dok? Bukan menakut-nakut ya, ini sebagai sekedar antisipatif ya dok ya? Ya kalau kita lihat mungkin sudah kita banyak bahas ya sebetulnya mengenai COVID. Ya memang salah satunya itu memang mengenai paru-paru, bisa yang terjadi yang namanya pneumonia. Karena sebabkan pneumonia salah satunya disebabkan tadi oleh virus. Mengenainya sama-sama masuk juga ke daerah perifer juga sama-sama. Nah itu pada anak-anak memang kalau kita lihat secara data untuk sekarang ini memang jumlah kerentanannya itu memang dibandingkan orang dewasa yang komorbid itu biasanya komorbid itu punya penyakit lain itu biasanya lebih kecil. Kalau kita lihat datanya. Tapi tetap kita harus hati-hati bagaimanapun daya tahan tubuh anak juga tidak sekuat orang dewasa. Belum terbentuk sempurna. Iya, gitu, memang COVID ini memang masih banyak menjadi pertanyaan gitu. Tapi memang bagaimanapun secara logika anak ini sekarang kan lebih banyak diposisikan di rumah. Ya bagaimanapun juga mereka lebih terlindungi. Orang dewasa mau nggak mau ya harus beraktivitas, ekonomi harus berjalan kadang-kadang. Ini serba salah nih. Orang nggak keluar rumah juga lapar dia. Lapar ya. Kalau lapar tidak ada yang bisa dimakan. Buat anak-anaknya juga bagaimana, itu juga suatu dilema yang memang untuk sekarang ini, apalagi dalam jangka waktu yang panjang. Jadi semua bisa rentan terjadi pada anak, bisa pada dewasa juga. Tapi kondisinya sekarang secara incidence memang anak lebih rendah, walaupun itu juga banyak terjadi kejadian-kejadian di bagian anak ada itu. Jangan sampai kemudian tingkatnya kecil tapi akhirnya nanti jadi carrier ya. Ya jelas kan kalau sekarang yang semua orang yang ada di daerah pandemi itu sudah menjadi carrier ya, pembawa dia orang jadi OTG. Mungkin semua dari kita sudah terpapar, cuman kembali lagi ke imunitas tubuh kita masing-masing. Itulah gunanya 3M. Makanya protokol kesehatan tetap harus diaplikasikan ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir
kita akan membahas tips-tips mungkin yang simpel untuk menjaga kesehatan anak supaya mungkin salah satunya tidak terkena pneumonia gitu ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, kita masih bersama dengan Dr. Johannes Edi Siswanto SPAK, spesialis anak dari Rumah Sakit Royal Tarumadok. Di segmen terakhir kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan anak secara umum gitu ya dok ya. Mungkin salah satunya bisa meminimalkan risiko terjadinya pneumonia gitu ya. Kita lihat yang pertama. Penuhi kebutuhan nutrisi. Nah, ini menjadi asupan yang penting juga untuk kesehatan si anak. Bagaimana kemudian nutrisi ini bisa berdampak pada kesehatan anak ini, dok? Ya jelas lah, nutrisi bagaimanapun nutrisi itu kan penting untuk tumbuh dan kembang. Dalam hal ini kalau tumbuh ya urusannya dengan berat badan, urusannya juga dengan kemampuan kebutuhan nutrisi juga di tubuh kan. Untuk bertumbuh, untuk berat badan itu bisa terjadi kan itu harus masuk seluruh yang namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air. Jadi itu juga bukan hanya sekedar pertumbuhannya, tapi daya tahan tubuh juga akan terjaga dengan baik seperti itu. Kalau untuk berkembang itu urusannya dengan otak. Otak yang baik akan mempengaruhi keseluruhan fungsi tubuh, bukan hanya sistem-sistem yang urusannya dengan tumbuh, bagaimana menarik supaya makanan itu masuk dengan baik dari urusan saluran cerna masuk ke dalam tubuh terus ke otak juga, itu juga akan mempengaruhi seluruh sistem dari kemampuan kita menahan serangan infeksi dari luar. Karena dengan nutrisi yang baik kan imunitas tubuh bisa tercipta dengan baik sehingga menangkal virus, kuman, bakteri segala macam gitu ya dok. Ya oke, lanjut. Ajarkan aktif bergerak. Nah ini satu hal yang juga sangat penting apalagi masa pandemi gini ya dok ya. Anak-anak banyak yang akhirnya tiduran di rumah, stay at home, main gawai. Aktif bergerak ini juga penting untuk tumbuh kembang anak. Ya jelas, aktif bergerak itu salah satu tanda bahwa anak itu sehat. Ya dalam hal ini apalagi urusan dengan pneumonia dan sebagainya. Kalau anak kita di rumah, tentunya kita tidak terlalu banyak hubungan dengan gerakan-gerakan kita. Kita bisa coba menasihati anak, cobalah main di luar sebentar gitu ya. Tidak harus di luar rumah dan bergaul dengan banyak anak-anak lain, tapi keluar rumah, kena sinar matahari, aktif, jadi tidak hanya diam, karena diam itu kan kalau menjadi sumber untuk kita infeksi itu masuk ya, karena kita tidak melakukan suatu aktivitas apapun ya. Tapi kalau kita aktif bergerak, tentunya semuanya sistem di dalam tubuh itu akan ikut juga terlibat ya untuk bisa mengaktifkan seluruh sistem sehingga kita bisa membuat satu katakanlah aktivitas yang memang sebetulnya berguna buat pertumbuhan juga buat kepandaian kita. Tadi kan dikatakan tadi fungsi kognitif dan sebagainya itu kan akan terjaga baik. Dr. Michael katakan gitu ya, akan terjaga baik kita dengan permainan-permainan yang kita berikan pada anak, fokuskan pada anak, kita stimulasi pada anak, dia bisa berpikir lebih maju. Itu penting sekali. Betul. Oke, penjelasan luar biasa ya dok ya. Next. Edukasi kesehatan diri sendiri. Nah, ini juga menjadi penting ya, bagaimana kita bisa mengedukasi kesehatan diri sendiri, dok. Ya, ini penting. Sebetulnya kan, apalagi kalau untuk anak ya, kalau untuk anak kita lihat mulai dari awal lahir itu ASI kita berikan, ya, itu jelas. 2, nutrisi yang baik. Kemudian 3, kebersihannya juga harus dijaga. Pergi keluar harus cuci tangan. Tadi 3M ya, masker, semua menjaga jarak, cuci tangan itu harus penting buat kita ya. Terus kemudian yang berikutnya tadi lingkungan coba dijaga, jangan sampai kita meracuni juga anak-anak kita. Ya berikutnya lagi imunisasi. Ya ini juga betul-betul kita harus tanamkan. Kita edukasi pada kita bahwa anak-anak kita, keluarga kita semua harus dapat vaksin. Bukan hanya anak, dewasa pun juga perlu untuk vaksinasi pada masa ini. Sekarang sebetulnya penting juga hubungannya dengan pneumonia. Ada yang namanya vaksin pneumokokus, vaksin yang berhubungan dengan radang paru-paru. Walaupun beberapa vaksin lain pun juga berguna nih sebetulnya ya. Ada vaksin yang namanya Haemophilus influenza. Salah satu penyebab pneumonia adalah Haemophilus influenza. Itu diberikan tentu akan memberikan hasil baik pada anak. Vaksinasi penting sekali. Oke, berarti selain vaksin COVID juga anak-anak, tidak hanya anak-anak sih, dewasa juga harus vaksin yang pneumonia tadi ya dok ya, bisa ya? Betul, bisa. Gitu. Untuk masuk vaksin influenza dan sebagainya itu bisa diberikan. Jadi vaksinasi itu
lebar sekali. Jadi bukan hanya berguna pada anak-anak, orang mungkin image-nya vaksin itu anak-anak. Kita berikan edukasi pada kita sebagai petugas medis, pada orang lain, keluarga, dan juga kepada anak, tanamkan bahwa vaksinasi adalah sesuatu imunisasi yang penting. Di luar tadi imunisasi alamiah dengan nutrisi tadi, dengan nutrisi yang baik. Oke, siap. Lanjut. Istirahat yang cukup. Berapa jam idealnya anak ini tidur, Dok? Ya, itu tergantung juga umurnya juga. Ada umur tersendiri mengenai anak. Tapi kurang lebih anak-anak itu sekitar 8-9 jam tuh. 8-9. Tidak begitu jauh beda sama dewasa ya, Dok, ya? Tapi kalau lebih kecil, anak-anaknya lebih muda tentunya dia lebih banyak. Jadi bagaimanapun penting buat tubuh itu untuk beristirahat. Suatu aktivitas gerakan akan terjaga baik kembali setelah istirahat yang cukup. Sama juga kalau dia terjadi sakit. Nah, itu dia. Misalkan contohnya kalau terjadi sakit, tubuh itu akan kembali menjadi normal setelah dia mengalami satu proses yang namanya istirahat tidur. Jadi terjadi proses resolusi lagi, dibangun kembali tata sistem yang ada di dalam tubuh jadi baik kembali. Itu sama. Terakhir, Dok. Periksa rutin ke dokter. Ada waktu ideal nggak sih, Dok? Berapa bulan sekali harus periksa ke dokter? Apalagi dalam masa tumbuh kembang, ada nggak? Ya, itu kembali lagi tergantung dari umur anak ya. Dan riwayat kesehatannya. Riwayat kesehatannya. Yang jelas kalau misalkan pada sampai umur 1 tahun pertama, itu jelas kita harus tiap bulan. Sambil kita memeriksa ke dokter, kita juga bisa melakukan vaksinasi, lihat tumbuh kembangnya. 2 tahun juga seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu kita melakukan itu. Jadi paling baik itu memang betul jawabannya tergantung umur ya, tentang waktu umurnya. Setahun mungkin bisa sebulan sekali, kemudian berikutnya menjadi lebih lama lagi. Oke, intinya ini menjadi PR orang tua untuk mengetahui kondisi kesehatan si anak, kapan harus periksa ke dokter dan konsultasi ke dokter, gitu ya, Dok, ya? Baik, terima kasih, Dok, hari ini sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus, kita doakan pandemi ini segera usai ya, Dok, ya. Ya, terima kasih Mas. Terima kasih, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Realtor Rumah. Oke. Baik, pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.